Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, Pak Alhamdulillah. Bambang sehat selalu ya. Alhamdulillah setelah 1 tahun kita berjumpa kembali Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Baik, Ikhwah sekalian, Ustaz, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur pada hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertemu dalam forum online untuk sama-sama mengkaji ilmu yang insya Allah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Bandri Jayus Surahman atau Bang Ajo. Senang sekali beliau bisa menjadi narasumber dalam kajian kita pada siang hari ini dengan tema yang menarik, yaitu satu rumah tetapi tidak sejiwa. Luar biasa menarik karena bisa jadi Ustadz menangkap ada banyak fenomena seperti ini di sekitar kita. Oleh karena itu nanti kita akan menggali bagaimana agar benar-benar satu rumah dan sejiwa. Baik, tidak lupa kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, baik yang di dalam Bapeten maupun dari eksternal Bapeten yang telah mengikuti kajian dalam kajian siang ini yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Hidayah Bapeten. Alhamdulillah sudah hadir sebanyak 36 peserta. Baik Ustadz, tanpa berpanjang kalam lagi, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai materi ini. Tafadhol Maskur. Baik, jazakallah khair Pak Bambang Setiabudi. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi Pak Bambang dan juga para panitia yang memfasilitasi kegiatan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, jamaah Masjid Al-Hidayah Bapeten, dimanapun saat ini berada, yang menyimak tayangan kita, baik yang langsung via Zoom atau mungkin jika ada tayangan ulangnya via YouTube. Alhamdulillah kita di siang hari ini kita dipertemukan di bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Ramadan, bulan yang kita berharap kita menjadi golongan orang-orang pemenang yang Allah sebutkan ciri-ciri orang pemenang itu innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah the real winner, the real champion. Jadi kalau kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan ini, bukan modalnya punya uang yang banyak, bukan modalnya adalah punya jabatan yang tinggi atau punya istri yang cantik, tapi pemenang yang sejati adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan siang ini kita membahas sebuah fenomena yang terjadi di kalangan kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat, yaitu serumah tapi tak sejiwa. Yaitu kondisi di mana kita mungkin berada dalam sebuah keluarga tapi tidak terkoneksi hati di antara kita, yang menyebabkan di antara kita tidak memiliki hubungan yang kuat ya di antara anggota keluarga. Apa pasalnya? Tentu hal ini salah satu faktor yang menyebabkan hadirnya teknologi yang selama ini mungkin tanpa sadar kita miliki, yaitu teknologi yang sejatinya kita manfaatkan untuk memudahkan urusan kita, namun karena kita tidak bijak maka kita bisa memberikan pengaruh, yaitu teknologi yang justru menjauhkan kita. Teknologi yang dalam hal ini membuat kita serumah tapi tidak sejiwa. Dan memang teknologi pada hakikatnya di dalam Islam sesuatu yang merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kadang kita tidak mengantisipasi tentang perubahan teknologi ini dari sisi sosial dan sisi psikologis. Saya ingat 20 tahun yang lalu sempat belajar di UI, di Universitas Indonesia, ya, tahun 99. Saya ingat paparan dari Profesor Imam Prasojo, sosiolog yang kita tidak ragukan keilmuan beliau. Salah satu uraian beliau yang menarik itu adalah ketika beliau menyebutkan sebuah statement mengapa orang di kampung itu guyup-guyup dan akrab-akrab. Ya, orang kampung itu guyup dan akrab. Banyak jawaban dari kalangan mahasiswa saat itu dan beliau tidak salahkan, tapi ada satu jawaban yang dari beliau langsung yang nggak kepikirkan oleh para mahasiswa saat itu. Mengapa orang kampung itu guyup dan akrab? Ternyata jawaban yang sederhana, tapi ini justru kata beliau fenomena yang benar. Orang kampung itu guyup dan akrab karena jamban mereka itu di belakang rumah, alias di sungai. Jadi mereka kalau mau ke WC itu masih sempat nyapa tetangga. Bentar mas, iya ntar gitu. Bahkan mohon maaf ya, meskipun di WC atau di jamban, mereka masih bisa ngobrol tuh karena hanya dibatasi dengan sekat-sekat gitu ya. Dan itu kadang-kadang obrolan-obrolan mereka itu ya diselingi dengan ya sambil ngerokok, sambil di WC, dan itu dialami orang-orang kampung. Bahkan ketika mereka misalnya mandi ya, ibu-ibu ketika nyuci di sungai di saat itu bukan sekedar nyuci ternyata. Ya, ternyata ibu-ibu itu sekaligus nyuci, sekaligus juga ya pertukaran informasi. Ya, kadang-kadang ada informasi yang jauh sampai mereka, kamu tahu nggak ya, Pak Lurah kan nikah lagi. Masa sih? Iya, sama janda sebelah tuh. Ya Allah, kasihan banget istrinya ya gitu. Jadi informasi itu sampai di sungai. Jadi dulu kan belum ada akun Lambe Turah ya. Jadi orang itu dapat informasinya dari situ. Kalau kita lihat setelah mereka nyuci, mereka mandi, ya setelah itu mereka kembali ke rumahnya, mereka punya perasaan yang sama. Dan itu dibahas akhirnya di dalam keluarga. Sebelum tidur mereka ngobrol dan itu yang membuat hubungan di keluarga dan bahkan di masyarakat tersebut menjadi akrab. Kemudian kata beliau, muncullah fenomena ketika pemerintah membuat program satu rumah satu WC. Setiap rumah wajib dipasang WC, wajib dipasang yang namanya boleh dibilang kamar mandi. Begitu program ini dipasang, ternyata sungai yang tadinya berfungsi sebagai sarana sosialisasi berubah jadi sarana rekreasi. Apa bedanya? Yaitu ketika sungai didatangi kalau pas kangen aja, tidak rutin setiap pagi sebagaimana jadwal harian yang selama ini muncul. Ada yang datang sepekan sekali, ada yang datang 2 pekan sekali, dan kadang-kadang mereka kalau beruntung ketemu dengan yang lainnya. Kalau enggak ya mereka hanya bertemu dengan sebatas orang-orang tertentu. Oh ya situ ya udah lama, si ini katanya meninggal. Astagfirullahaladzim, masa saya nggak tahu. Jadi hal-hal seperti itu baru sampai informasinya. Karena dulu belum ada teknologi penghubung komunikasi. Nah, apa yang ingin kami sampaikan adalah kata Profesor Imam, di saat itu beliau mungkin tidak menyebutkan bagaimana fenomena hari ini dengan hadirnya gadget. Tapi beliau mengatakan bahkan dengan hadirnya teknologi semisal WC saja akan mengubah komunikasi dan struktur sosial di masyarakat. Bagaimana struktur sosial bisa berubah, komunikasi itu hanya karena hadirnya WC. Bahkan kalau kita lihat setelah itu katanya masyarakat di masa tersebut ya saat itu sudah tidak akrab lagi sebagaimana masyarakat di masa lalu. Bahkan karena generasi lapis mereka tidak saling mengenal, yang paling hanya sebatas orang-orang terdekat saja. Inilah salah satu yang terjadi dari perubahan teknologi yang ada di sebuah kampung, ada sebuah desa. Jadi tahun ke tahun. Maka hari ini teknologi yang kita miliki lebih dahsyat dari sekedar WC, lebih dahsyat dari sekedar yang namanya jamban yang ada di kamar di rumah kita. Tapi yaitu kebutuhan semua manusia itu ada dalam satu perangkat nama gadget.
perangkat yang memudahkan urusan kita dan tentu saja kita terbantu. Sekarang kita nggak perlu khawatir nyasar lagi, sudah ada Google Maps. Tapi karena ada Google Maps lagi, kebiasaan kita untuk menyapa tetangga di suatu daerah atau menyapa, maaf itu ya, orang-orang di kampung itu sudah kehilangan, kadang-kadang main terobos saja gitu ya. Google Maps kita masih berhenti nanya sama warga setempat, Pak mau tanya ada terjadinya komunikasi. Sekarang mengandalkan Google aja, bodoh amat. Kadang-kadang terabas tanah orang gitu ya, karena Google mengatakan masuk belok kanan. Kita percaya aja padahal itu tanah warga. Akhirnya marah-marahlah warga ya. Beda dengan dulu kita masih permisi Pak mau tanya gitu. Itu satu contoh. Teknologi dari sisi seperti ini memberikan pengaruh bagaimana terhadap perubahan struktur sosial. Maka kita dapati ketika rumah saat ini didapati gadget sebagai salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari, akan menjadi pelampiasan bagi setiap orang pada saat pulang. Bahkan saat di rumah orang lebih sibuk dengan handphonenya dibandingkan dengan bercengkrama bersama anggota keluarga. Kadang ayah ada di ruang tamu, ya, istri ibunya ada di ruang tengah, anak di kamar masing-masing. Mereka ketawa ketiwi seolah-olah mereka bahagia, tapi sesungguhnya jiwa mereka merana. Kenapa merana? Karena sejatinya orang terdekat yang harus mereka berikan senyuman dan tawa itu tidak lagi mereka berikan. Karena itulah yang terjadi saat ini. Betapa khususnya anak dengan ortu dirasa jauh sekali. Dan ini memang fenomena yang sangat miris ya. Saya katakan miris karena di saat sekarang teknologi digital ini sungguh menguasai kita, kita bersyukur dengan dimudahkannya dengan berbagai hal. Tidak dipungkiri dengan hadirnya teknologi digital ini membuat kita, apalagi di masa pandemi ini kan, alhamdulillah ya terhubung dari berbagai daerah. Kita bisa komunikasi, ikut kajian walaupun masih pandemi ya. Inilah salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri ya. Nggak kebayang kalau pandemi terjadi 30 tahun yang lalu. Orang berbulan-bulan di rumah pastinya ditahan di rumah saja. Nggak kemana-mana, pastinya bosan, stres luar biasa. Ya, bagi yang punya pasangan alhamdulillah punya hiburan ya. Kasihan yang jomblo ya, keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana begitu. Tapi alhamdulillah sekarang kita nggak seperti itu. Tapi dengan hadirnya teknologi ini juga menyisakan sebuah PR besar. Minimal PR-nya adalah kepekaan terhadap orang terdekat. Kemampuan kita membaca bahasa tubuh yang kadang-kadang kita abaikan. Kadang orang tua udah menunjukkan wajah tidak kecewa, anak masih sibuk aja, bodoh amat masuk kamar. Ya, atau ketika istri pulang misalnya ya menunjukkan perasaan kesel karena suami mungkin tidak sesuai dengan janjinya, suami nggak peduli malah asyik dengan bagaimana di grup WA-nya. Ini pemandangan yang bisa jadi kita alami. Bahkan lebih ekstrim ketika kami dapati fakta yang sungguh miris. Dulu pernah sempat ngekos lah di UI, nebeng sebenarnya sama teman. Maaf. Ada sebuah kos-kosan yang kami ingat itu kenangan bagi kami, tapi beberapa bulan yang lalu itu ada kabar yang sungguh sangat miris. Salah satu penghuni kos itu meninggal, mahasiswa di sana, dan ternyata karena sakit. Yang bikin kami miris adalah ketika dapat berita itu barulah mayatnya diketahui 3 hari setelah kematiannya. Itu pun diketahuinya setelah kawannya yang ada di kampus ya. Ya, ini kejadian sebelum pandemi, berarti setahun yang lalu atau beberapa tahun lalu, kawannya yang ada di kampus karena tidak mendapati dia, sehingga akhirnya ngecek ke kos-kosannya dan akhirnya baru tahu kalau sudah meninggal. Kenapa miris? Karena dulu kejadiannya ini menjadi aib kalau terjadi di masa dulu. Kami bahkan ada tetangga kasarnya kos-kosan ada yang sakit, kami pasti tahu karena setiap malam kami harus ngobrol. Pagi-pagi makan bareng, ada nasi goreng disediakan oleh ibu kos ya, gratis buat mahasiswa yang kos di tempatnya dia. Jadi ada keakraban, keguyuban. Tapi fenomena ini bahkan dalam struktur sosial aja hilang, apalagi dalam konteks kebermasyarakatan. Bahwa orang tua, anak-anak merasa asing dengan orang tuanya sendiri. Ciri anak yang merasa asing dengan orang tuanya sendiri apa? Anak-anak yang tidak bisa berkata spontan. Sebagian besar anak-anak itu memperlakukan ayahnya atau ibunya dengan sikap yang nampak baik tapi nggak asli.
Saya katakan nggak asli apa? Karena mereka sejatinya tidak akrab. Orang yang akrab itu punya ciri. Cirinya apa? Cirinya akrab itu adalah spontan. Makanya kita lihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati istrinya yang namanya Ummul Mukminin Aisyah, ya dalam hal ini Aisyah cemburu karena ada kiriman makanan yang dikirimkan oleh istri yang lain, itu namanya Ummu Salamah. Maka Aisyah spontan membawa piring itu depan Rasulullah dan membantingnya, perang gitu. Jangan memandangnya sebagai Aisyah kok sama suami, tidak. Justru para ahli sejarah mengatakan inilah hubungan yang menunjukkan adanya rasa nyaman. Betapa Rasulullah sebagai suami yang baik mampu membuat istrinya bisa mengungkapkan perasaannya secara spontan. Sebab mohon maaf ya, ketika rumah tangga dibangun dengan kekakuan, tidak ada keterikatan, maka komunikasinya pun ya sebatas kaku. Ya kadang-kadang kita dapati ya dalam hal ini ya komunikasi dia mereka kaku. Dengan bapak ngomongnya ya nggak spontan, makanya dibalik anak-anak yang kadang-kadang suka ngupil ya. Dibalik anak-anak yang kadang-kadang ketut sembarangan atau duduknya adek kok duduknya kayak gitu, sejatinya ada rasa nyaman karena dia bisa sifat spontan. Nah, dalam keluarga yang sudah tidak ada kesejiwaan, maka kita dapati bahwa komunikasinya itu tidak spontan. Makanya kita dapati laporan yang kadang-kadang mengagetkan ketika ngambil rapot. Misalnya kita tanya gitu ya ke gurunya, kok anak saya gimana Bu? Tiba-tiba gurunya bilang, anak ibu aktif banget dan lincah ya Bu ya. Lompat sana, lompat sini. Saya heran. Dalam hati kita, loh perasaan di rumah kok tertib banget ya. Kenapa di rumah kok dia jadi anak kalem ya. Tapi kalau di luar liar, jawabannya adalah karena dia tidak memiliki rasa kesejiwaan sehingga tidak bisa menampilkan apa adanya. Karena itulah salah satu fenomena terjadi saat ini. Termasuk ciri bahwa ketika hati tidak tersambung, di mana anak-anak yang memiliki banyak rahasia. Waspadalah kalau anak-anak itu punya kalimat yang mungkin karena sangat populer. Apa kalimat yang sering populer dalam hal ini? Yang disampaikan oleh sebagian besar anak kepada orang tuanya, yaitu adalah that's my privacy. Itu rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Makanya kita dapati ada anak-anak yang di kamar, ya kadang-kadang komunikasinya itu pakai WA aja. Nak makan nak, kata ayahnya di ruang tamu ya. Anaknya balas di kamar, udah Pak, baru aja di download tuh, makan aja di download tuh, saking dia udah malas ya untuk komunikasi. Maka ini yang kita lihat, anak-anak yang punya banyak rahasia inilah salah satu yang petaka. Kenapa? Karena saya ingat salah satu nasihat dari ahli penanganan pornografi di luar, Profesor Dr. Donald Hilton, ketika beliau dengan gerakannya untuk mengantisipasi bagaimana dahsyatnya pornografi yang berkembang pesat saat ini yang merusak otak anak-anak. Salah satu yang menarik dari beliau adalah saya dapati anak-anak yang pecandu pornografi ini yang melakukan penyimpangan seksual, mereka rata-rata punya kalimat keyword yang ini menunjukkan bahayanya dalam hubungan orang tua dan anak. Apa keywordnya tadi yang saya sampaikan, that's my privacy. Maka hati-hatilah kalau anak sudah mengatakan enggak apa-apa, oke. That's fine. Ya, tidak ada keinginan untuk bercerita. Bahkan maaf kalau kita cek handphonenya ya pakai password yang menyusahkan. Dia kemudian kalau kita periksa kamarnya dikunci lemarinya pada saat dia nggak ada. Bahkan kalau dia keluar kamar ya, dalam ini kamarnya digembok ya. Kalau perlu pakai rantai kapal ya, ada tulisan bahkan jika mendekat bom meledak. Nah ini salah satu yang petaka. Karena ketika anak dalam hal ini sudah membuat barrier yang sejatinya karena ketidakrasa nyamanan, keakraban, maka sejatinya dia sedang memberi isyarat kepada orang tuanya, mama, papa, urusan kita sebatas pemberi nafkah dan penerima nafkah aja ya. Urusan aku mau curhat, aku sudah punya teman. Urusan aku mau tahu seks itu apa, pacarku sudah ngajarin cara melakukannya, waliyazubillah. Maka ketika dalam hal ini anak-anak dalam yang menjadi masalah adalah ketika rumah tidak mampu membangun kesejiwaan, pastinya membuka peluang dalam hal ini pihak ketiga untuk masuk.
Dan pihak ketiga masuk di ruang-ruang ketika hati yang kosong, jiwa yang tak terpaut. Ketika rumah tangga tanpa koneksi, suami tidak tahu, tidak memahami komunikasi kepada istri. Sebab suami dan istri itu salah satu pilar pertama dalam pengasuhan yang tidak bisa kita abaikan. Ketika dalam hal ini ya suami istri bermasalah pasti larinya ke anak. Dan suami istri bermasalah itu ditandai dengan ketidaksejiwaan. Di antaranya adalah bertahun-tahun menikah berumah tangga tapi ya seringkali miskomunikasi. Bahkan lebih ekstrim adalah yang jadi masalah ketika tidak memahami yang namanya pola komunikasi yang disampaikan. Seringkali ya kita nggak peka. Belajarlah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana kesejiwaannya Rasul. Rasulullah itu sampai bisa dalam hal ini mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu engkau lagi marah atau engkau lagi sayang kepadaku. Tanpa engkau ucapkan pun aku tahu. Bahkan Aisyah pun bertanya, dari mana engkau tahu wahai suamiku? Kata Rasulullah, kalau engkau lagi marah, engkau seringkali bersumpah dan berucap dan kalimat wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau engkau lagi sayang dan dekat sama aku, engkau seringkali bersumpah wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Muhammad sama-sama Allah. Tapi Rasulullah bisa tahu bahwa ucapan ini memiliki message. Kalau engkau sebut wa Rabbi Ibrahim, engkau lagi sebel sama aku. Makanya tidak mau nyebut nama aku, sebut nama kakek moyangku. Kalau kau lagi sayang sama aku, sebut nama aku. Maka kita bisa belajar dari apa yang disampaikan Rasulullah ini. Ada sebuah sinyal ketika seseorang itu tidak memiliki kesejiwaan. Bahkan pelekatan nama aja itu dia hilangkan. Ya, misalnya disebut ini suaminya, istrinya, apaan sih, gak usah sebut-sebut dia lah gitu. Padahal istri sendiri atau suami sendiri. Ya, saya pernah ketemu misalnya sebuah istri yang ketemu di mall gitu saya. Tiba-tiba kenalin, ya weh Ustadz di sini ya gitu. Tiba-tiba si istri ini bilang, kenalin Ustadz nih papahnya anak-anak. Saya langsung senyum tuh. Kenapa? Karena ini tanda bermasalah. Dia nyebutin suaminya papahnya anak-anak. Biasanya walaupun gak 100% ya. Biasanya ini tanda ada something. Seolah-olah memberitahu bahwa saya dan dia itu sebatas anak-anak. Jadi makanya sebut papahnya anak-anak gitu ya. Kalau yang mesra kan bilang ini suami saya, ini cintanya saya, teman tidur saya, waduh, ini pacarnya saya, kan gitu. Ini papanya anak-anak gitu. Yang repot ada yang gak nyebut itu, ada yang nyebut ini Ustadz kenalin ya anaknya mertua saya. Lebih pusing lagi saya. Ya, siapa maksudnya gitu. Ya. Jadi dalam hal ini adalah ada sebuah pesan dari komunikasi ketika seseorang itu tidak lagi sejiwa, bahkan tidak memiliki pemaknaan dalam sebuah komunikasi, tidak peka, apalagi di masa pandemi ini. Kadang-kadang suami nggak menangkap bahasa tubuh dari istrinya, menandakan bahwa sudah cuek dengan urusan masing-masing. Istri yang sudah membunyikan di belakang dapur antara piring, sendok, garpu, berbarengan dengan panci, termasuk dengan penggorengan, diaduk bunyinya. Jangan sok polos, suami yang nggak punya kesejiwaan akan mengatakan subhanallah. Luar biasa musik orkestra. Dulu dia kayaknya anak band kayaknya nih, atau anak marching band. Padahal kalau kita simpulkan dari apa yang dia rasakan, kita bisa tahu lagi marah. Dan cara membuat supaya menunjukkan kesejiwaan itu jangan diomelin. Karena kalau kita ngomelin bahkan marah-marah menunjukkan adanya komunikasi nggak nyambung. Bayangkan Rasulullah ketika istrinya membanting piringnya, Rasulullah tidak marahi. Justru menunjukkan ada hati yang menunjukkan kepahaman dalam hal ini. Apa Rasulullah lakukan? Rasulullah justru menamai perasaannya. Gharrat ummukum. Ibu kalian ini lagi cemburu. Tuh, makanya Masya Allah. Salah satu indikator bahwa di dalam rumah itu telah muncul kesejiwaan. Bahkan kita bisa menangkap pesan perasaan yang disampaikan oleh pasangan atau anak kita hanya lewat bahasa tubuh atau kalimatnya. Ya, ini yang harus dilatih. Nah, pertanyaannya, kondisi saat ini ketika rumah yang ditandai dengan kesibukan, di mana handphone di tangan menyita perhatian kita lebih besar, bahkan di waktu-waktu yang khusyuk, di waktu-waktu yang utama. Ya, misalnya apa?
Salah satu yang kita harapkan khususnya di fenomena bulan Ramadan ini kan Rasulullah mengajarkan sebuah kebiasaan baik yang bisa jadi pengikat hubungan di dalam keluarga termasuk pendukung datangnya keberkahan. Apa itu? Yaitu dengan seringnya makan bersama khususnya di saat sahur atau di saat berbuka. Rasulullah bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang menegur kebiasaan sahabat yang suatu saat ketika dihidangkan makanan mereka mengambil makanan kemudian makan sendirian di pojok-pojokan, ya. Maka Rasulullah mengumpulkan dengan kalimat fajtami'u ala tu'amikum, makanlah bersama-sama, makanlah bareng-bareng. Wadhkuru smallahi alaihi barak lakum fi, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Di saat itu Rasulullah mengingatkan bagaimana supaya makanlah kalian sama-sama. Ternyata makan sama-sama atau makan bareng ini salah satu konsep utama membangun yang namanya kesejiwaan. Selama kita memahami prosedurnya, sebab ada yang diberikan kesempatan makan bersama, ya, tapi justru tetap tidak bisa lepas dari apa yang menjadi penghalang hubungan mereka. Apa itu? Gadget. Gadget masuk ke ruang makan pasti akan membuat hubungan menjadi renggang. Termasuk gadget yang hadir di ruang tidur. Suami istri kamar tidur itu kan sedang membangun keintiman, ya, bukan sekedar syahwat melakukan hubungan, tapi juga adanya komunikasi. Seringkali udah masuk kamar istri masih atau suami petak. Suami ngelatin aja atau istri ngelatin aja. Ya, ini yang membuat, ya, apalagi kalau suami melakukannya. Ya, banyak suami merasa saya ini kayak martabak, Ustadz, dikacangin. Ya, kalau kacang mah gurih, dikacangin perih gitu. Nah, ini model yang terjadi karena kita sibuk. Ya, di ruang makan juga termasuk. Saya pernah ketika makan bersama dengan keluarga, ya. Dan kami punya rules, salah satunya kalau makan bersama itu jangan ada gadget di antara kita, ya. Jadi harus taruh di meja atau ditaruh di kantong atau di tas. Pernah suatu saat ketika di sebuah resto ada di depan kami sebuah keluarga juga lagi makan bareng. Gitu. Ketika lagi makan bareng itu datang pelayan menanyakan menu apa, dan ini keluarganya cukup besar. Mungkin tidak hanya bapak ibu, ada kayaknya pamannya ikut, ya, ada sepupuan gitu. Jadi besar, ada sekitar 12 orang gitu. Ditanyain masing-masing. Ya, ada anaknya lebih banyak, sekitar 7 atau 8 gitu, ya. Tiba-tiba pelayannya kembali ke dapur, kemudian masing-masing dari anggota keluarga ini ngeluarin gadget. Dan itu di depan mata kami, lihat lagi mereka masih sibuk ini, sekali nengok. Saya ngelihat itu, ya. Walaupun, ya, kita mencoba untuk, ya udahlah, nggak usah ganggu kesenangan orang. Dan istri saya mengingatkan, udah gitu, jangan suuzon dulu. Bisa jadi mereka lagi rapat di grup WA, kita nggak tahu kan gitu. Jadi kita menyangkanya mungkin mereka lagi, tapi mungkin lagi rapat di grup WA. Ternyata ada kondisi di mana kita dapati keluarga yang saat ini yang bahkan di ruang-ruang yang harusnya membangun kedekatan-kelekatan, mereka tidak menyadari itu, bahkan masih sibuk dengan pihak lain. Inilah salah satu yang kita dapati. Nah, ketidaknyamanan dan ketidaksejiwaan ini harus kita antisipasi. Kenapa? Karena kalau kita abaikan, kita biarkan, muncul pihak ketiga. Pihak ketiga itu mengincar kondisi rumah tangga yang rapuh, yaitu rumah tangga yang yang tidak lagi sejiwa, yang membuat anak-anak itu dalam hal ini mencari figur luar. Anak-anak yang mencari figur luar inilah yang akhirnya mudah menjadi anak-anak terperangkap. Ya, saya ingat, ya, mungkin pernah dengar cerita ini di beberapa kajian saya. Yaitu ketika kawan saya Ayah Irwan bercerita di fenomena di Jogja, ya, ada seorang anak SMA ditangkap karena mengedarkan narkoba. Setelah diinterogasi, anak ini ternyata anak orang kaya. Ya, kita agak kaget, umumnya anak jadi pengedar itu karena motif ekonomi. Ternyata dia kaya, bahkan disebutkan dia dapat uang bulanan itu 10 juta tiap bulan. Gaji UMR Jogja itu gak nyampe 10 juta katanya. Yang kedua, fakta yang bikin kita tercengang, ternyata pas tes urin anak ini clean,
bersih. Dia nggak make. Ini juga bikin kita heran. Umumnya orang-orang itu dalam hal ini, kenapa dia dalam hal ini pakai ngedar narkoba? Biasanya karena mereka itu make, ternyata dia enggak. Ya, dia nggak make. Ini menjadi pertanyaan sampai akhirnya saya diceritakan oleh guru saya Irwan itu, akhirnya kita bujuk anak ini untuk menjadi menjebak sang bandar, dan dia mau. Singkatnya dipasanglah alat penyadap di tubuh anak dan ada CCTV di sebuah mall untuk memantau pergerakan hal tersebut. Sampai akhirnya ketika anak muda ini nunggu, ya laki-laki yang bandar yang akan dijebak itu datanglah. Kita lihat di CCTV seorang bapak-bapak dengan topi petnya, kemudian dia datang. Dalam hal ini begitu dia datang, dia di CCTV kita lihat dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ayah kepada anak laki-lakinya. Apa itu? Dia datang, dia menepuk bahu si anak seraya mengatakan, "Maafin om ya boy, om telat, makasih ya kamu udah sabar nunggu, good boy." Ternyata kita dipertontonkan oleh bandar ini, dia tahu betul bahwa bahu bagi anak laki-laki adalah harga dirinya. Bapak yang gak pernah nepuk bahu anak laki-lakinya, maka anak laki-laki ini akan mencari lelaki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Kenapa dia ikut geng motor? Karena kepala geng itu bisa dengan fair mengatakan, "Hebat loh, habis bacok 5 orang, good." Ini gak didapati oleh anak kita. Yang kedua, begitu anak ini duduk bersama bandar ini, kita dipertontonkan lagi lah CCTV. Si bandar ini mengucapkan sesuatu yang nggak pernah ditanya oleh bapak ibunya. Biasanya bapak ketemu anak kan pertanyaan standar. Kalau kata anak zaman now pertanyaan template, ya udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa? Gitu. Apalagi kalau anak pesantren. Sampai anak punya jawaban standar template juga. Udah. Waalaikumsalam gitu. Karena bapak ibunya nggak berlatih diri untuk berkomunikasi yang bagaimana diajarkan dalam Islam. Apa yang terjadi? Sang bandar ini malah bertanya beda. Dia nanya apa? Are you happy? Kamu bahagia nggak? Dan kita lihat mata anak ini berbinar luar biasa. Dia peluk om ini dan minta maaf, "Maafin om ya om harus ini." Akhirnya ditangkaplah sang bandar ini. Yang bikin kita miris, begitu diinterogasi bandar ini ternyata dia pemegang sertifikat pelatihan keayahan di luar negeri. Jadi kita nyesek gitu ya, ternyata banyak bandar itu baru kita tahu sebelum menjalankan misinya mereka ikut workshop parenting 3 hari. Jadi jangan berpikir ini ya, kajian parenting sekarang tuh peminatnya bukan hanya orang tua, bandar dan penjahat juga belajar. Saya juga mikir, jangan-jangan kajian saya juga ada bandar itu ya. Bandar pahala sih, kayak Pak Bambang nih bandar pahala nih, memfasilitasi orang untuk ngaji ya. Tapi ada. Makanya ini malu kalau ada ustadz, pendidik, orang tua nggak belajar, kalah sama bandar. Maka kita lihat di sini betapa di dalam sejiwa, di dalam rumah yang tak sejiwa munculnya pihak ketiga yang sangat rentan merusak. Kalau kita lihat lebih ekstrim terjadinya kasus perselingkuhan misalnya. Mohon maaf ya. Itu juga karena ikatan hati antara suami istri yang sudah renggang. Yang kalau kita simpulkan ketika ikatan hati suami istri renggang, muncullah pihak ketiga. Yang kesannya dia memberikan rasa nyaman, tapi sejatinya dia menjadi penghancur dalam rumah tangga. Maka kondisi seperti ini jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai kita biarkan. Bahwa ketika masing-masing di antara kita sudah mulai sibuk dengan kesibukan masing-masing, jarang ngobrol, maka kita menganggap ini sebuah hal yang jangan sampai terjadi, terutama di masa pandemi yang harusnya masa mengakrabkan. Kan lucu ya kejadian yang mungkin miris itu. Saya ya selama pandemi di rumah saja dan merasakan ya bersyukur saya punya banyak kesalahan sama anak. Saya punya banyak dosa juga sama istri, dan justru momen ini membuat kami makin mesra, makin akrab.
Harusnya seperti itu, tapi justru sangat kaget ketika dapat fakta yang kami terima dari Bu Dr. Sunarti, ya, guru kami yang mendirikan Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia. Salah satu fakta yang bikin kita miris justru angka perceraian meningkat di masa pandemi. Saya pernah melewati sebuah pengadilan agama, rumah saya di Jakarta Timur, melewati pengadilan agama di Ciracas, ya. Itu pernah, ya Allah, macet. Awalnya saya nggak ngerti ini macet kenapa sih. Ternyata karena orang mau ngantri mau cerai gitu. Jadi sekarang cerai itu udah kayak antrian bansos. Ya, jadi kayaknya udah beruntung banget kalau bisa cerai gitu ya. Ini bonus dari pemerintah gitu ya, alhamdulillah. Jadi sampai mikir, ya Allah, ngantri gitu ya. Karena antrian yang nggak muat ke dalam pengadilannya, akhirnya di pinggir-pinggir jalan itu bikin macet. Salah satu penyebab kenapa terjadinya perceraian itu, karena baru menyadari selama ini rumah tangga dibangun atas hubungan fisik saja. Hubungan intim diranjang di kasur, tidak terjalin hubungan jiwa. Hanya sekadar butuh sama butuh saja. Saya lagi syahwat tinggi nih gitu. Tapi jiwa tidak tersatukan. Buktinya apa? Itu tadi, ketika bersama malah resah. Ya elah, ngapain sih suami di rumah aja. Ya, harusnya kan seneng ya kalau di rumah. Ada anak-anak komplain gitu ya, aduh papa, kenapa sih papa di rumah aja gitu. Kan harusnya bersyukur. Ya, sebagian anak-anak seharusnya bersyukur ketika ayah di rumah. Sampai ada yang, ya Allah, bersyukur banget. Dulu kalau sebelum pandemi ditanya ayahmu mana, ya jawabnya gelap. Ya karena ayah hadir pas gelap-gelap doang, ya, sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Sekarang alhamdulillah kelihatan ayahnya, bersyukur dong harusnya. Tapi ada yang sebel, bahkan ada yang, ya ayah di rumah ngomel-ngomel doang gitu, sampai stres gitu. Sampai ada anak yang berdoa gitu, ya Allah, angkatlah wabah corona nih ya Allah. Bukan takut corona ya Allah, takut sama ayah ya Allah. Kalau corona bikin batuk pilek, kalau ayah bikin stres, pusing, sakit kepala, muntah, mual-mual gitu. Jadi kalau kita simpulkan ada yang masalah problem. Nah kalau kita lihat kondisi saat ini, bagaimana Ustadz membangun rumah sejiwa itu? Maka kita lihat Ramadan ini salah satu momentum terbaik. Syahrul Ailiyah, bulan keluarga, di mana kita dipaksa untuk dalam hal ini melakukan aktivitas yang mudah-mudahan menambah ya keikatan jiwa. Ingat, penyebab hati yang sudah mulai renggang khusus antara pasangan dan juga antara ortu dan anak. Sebelum kita bicara teknis, bisa jadi ini semua juga karena apa yang menjadi dosa-dosa kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal 63, wa allafa baina qulubi, dialah Allah yang menyatukan hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Seumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, ma alafta baina qulubihim, enggak bakalan bisa kata Allah. Walakinna Allah alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati. Jadi kalau kamu mengumpulkan harta nggak bakalan bisa, Allah menyatukan hati. Maka dasar pertama, hati yang terikat dan timbul kesejiwaan adalah karena dekatnya hubungan dengan Allah. Momentum Ramadan ini kita evaluasi. Jangan-jangan kenapa anak kita tuh nggak mau dengar omongan kita, bukan karena sekedar karena kita nggak bisa komunikasi. Faktor pertama, jangan-jangan Allah renggangkan karena dosa-dosa kita. Maka ambillah segala hal yang membuat kita bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Jangan sepelekan ibadah-ibadah yang akan memberikan, ya, membersihkan kotoran dalam jiwa kita. Ini pertama. Yang kedua, Ramadan mengajarkan tentang keakraban, kedekatan. Sebab salah satu upaya membangun kembali kesejiwaan itu, sebagaimana tadi kami sampaikan, kembalilah ke meja makan. Ya. Meja makan itu sebenarnya tempat untuk membangun keakraban. Ya, makanya ada kan ya, iklan. Ya. Bayangkan misalnya zaman dulu tuh orang tuh akrab justru ketika di meja makan. Makanya di biskuit Kongguan tuh ada gambar ya sebuah keluarga makan akrab gitu. Walaupun pertanyaannya bapaknya nggak ada. Gitu. Ya cuman ibu sama anak, bapaknya kemana ya. Nyata setelah saya cari-cari bapaknya ada di biskuit Nissin.
lagi pakai sepeda gitu. Jadi bapaknya pakai Uskinisin sepeda, ini beda produk. Karena bapaknya di endorse sama produk lain. Makanya kalau kita ingin mempersatukan keluarga ini ya beli produknya 2. Kalau gua sama Nisin disatuin tuh. Insya Allah ketemu bapak sama anak sama ibu. Tapi yang ingin kita sampaikan di meja makan itu adalah salah satu yang disebutkan Rasulullah tadi. Pertama, membangun keberkahan. Kapan kita diberi kesempatan? Sahur. Sahur itu Masya Allah secara waktu saja itu sudah memberikan keberkahan. Inna fis sahuri al barokah. Makanya jangan mikir sahur gini. Elah sahur kayak anak kecil aja, cemen banget, baru 12-13 jam aja harus sahur. Maaf ya, sahur itu bukan uji kekuatan kita bisa puasa, enggak. Sahur itu adalah nyari berkah. Makanya jangan salah paham memahami sahur seolah kalau sahur itu kita seolah nggak kuat. Pak, bukan. Rasulullah malah membenci orang yang sok kuat dengan bilang Allah, saya mau udah biasa puasa. Bukan. Kita ini nyari berkah. Makanya ibu-ibu yang lagi haid dianjurkan oleh para ulama supaya kalau lagi haid aja makan sahur. Loh kok gitu Ustaz? Karena nyari berkahnya. Karena berkah itu yang mau kita cari sebagai penguat hubungan dalam keluarga. Yang kedua, ya, yang namanya sahur itu adalah membangun keakraban dengan makan bersama. Mulai dari makan sepiring bersama atau segelas bersama. Boleh nggak Ustaz? Boleh, disunahkan Rasulullah. Ya bukan mau irit piring, bukan. Rasulullah tuh kalau minum itu minum setengah dibagi ke istrinya. Aisyah kalau minum dibilang Aisyah sisakan buatku. Kenapa? Karena memang ini ada berkah. Jadi kita tuh dianjurkan kalau makan itu salah satunya kata para ulama membagi lauk dari yang piring besar ke piring-piring kecil. Itu yang disebut makan bersama. Atau yang kedua, saling mencicipi jika menunya beda. Contoh ya, misalnya menunya si kakak makan ayam goreng atau bapaknya makan ayam goreng, istri makan ikan. Bisa? Dan bapaknya bilang sama istrinya, boleh nggak cobain dikit nggak? Kata istrinya, boleh. Terus istrinya, bang aku cobain nih ayamnya ya. Begitu cobain dihabisin. Nah ternyata itu berkah. Dan yang paling penting yang ketiga, usahakan ngobrol. Dan obrolan yang akan memberikan kesan adalah obrolan yang menyenangkan. Makanya hindari obrolan yang di umur ini seperti nasihat. Ini bukan ngobrol, ngoceh. Anak-anak gak bakal kuat kalau setiap di meja makan bapaknya langsung keluar ayat, Pak. Ya, di meja makan langsung Allah berfirman dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya elah kata anak. Diruqyah lagi nih, asap panas nih, ngebul nih gitu ya. Kenapa? Karena kita lupa bahwa tidak semua obrolan itu harus kita mengedepankan ayat, kata Abdullah bin Mubarak. Jangan sampai engkau ya membuat Al-Quran itu dihinakan karena cara yang tidak tepat menyampaikannya. Termasuk orang lagi asik-asik ngobrol seru-seru keluar ayat, nggak benar juga. Makanya yang kita bangun apa supaya munculnya kesejiwaan, perasaan yang membuat gembira. Gembira itu ditandai dengan ekspresi saat ngobrol apa? Senyum dan tawa. Senyum dan tawa itulah yang harus diwujudkan dalam setiap kondisi saat berinteraksi. Sebab ketika berinteraksi tanpa senyum dan tawa ini petaka. Terutama bagi anak-anak. Anak-anak itu punya rumus sederhana. Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku. Siapa yang membuatku tertawa adalah sahabatku. Makanya anak-anak itu kalau nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, makanya ujung-ujungnya dia mencari pelampiasannya keluar ke gadget, ya dia ke mall, ke kafe. Itulah mengapa salah satu wujud membuat rumah tangga surga memastikan kita meniru kebiasaan penduduk surga. Kebiasaan penduduk surga itu apa aja? Salah satunya disebutkan ya dalam surah As-Saffat 50, faqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Mereka penduduk surga suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Ya, penduduk surga itu duduknya berhadap-hadapan dan ngobrol. Yang kedua disebutkan surat Abasa, wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa happy, bergembira ria. Ya, bertawa bergembira ria. Jadi wujudkan senyum dan tawa. Bagi anak-anak, senyum dan tawa itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi oleh orang tuanya, dia cari keluar.
Makanya pastikan obrolan itu kalau kita lagi bersama menimbulkan perasaan bahagia. Salah satunya bisa senyum. Karena yang diobrolin itu sesuatu yang menyenangkan. Jangan obrolan itu tugas mulu, bikin anak stres. Bahkan ada orang tua ekstrim ya, lagi duduk nanyanya, nak menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Nak? Nanya inflasi ekonomi, gimana nggak stres tuh anak sampai mikir, ya Allah Bapak. Perasaan Ibu Sri Mulyani aja belum tentu bisa jawab pertanyaan ini. Ya, kenapa jadi saya yang jawab gitu, sampai anak mikir, ya Allah jangan-jangan gue tinggal di Korea Utara. Ini jangan-jangan Papa Kim Jong Un lagi nyamar nih gitu. Jadi jangan sampai anak kapok gitu. Makanya para sahabat itu kalau di rumahnya bersama anak istrinya, mereka itu bikin happy. Ini mengapa harus ada yang mempelopori ini. Pastikan ada suasana menyenangkan. Harus ada yang menggagas supaya suasana menyenangkan itu bisa senyum dan tawa. Bikin suasana yang cair. Suasana yang cair itu ditandai bahwa bagaimana kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan dasar. Apalagi anak-anak zaman now. Kalau anak zaman now itu dari buku yang kami tulis, Fatherman, kesimpulannya 2. Tidak cukup jadi ortu yang baik, tapi jadilah ortu yang asyik. Karena kalau baik doang, anak-anak itu ya, saya pernah nemuin anak-anak nongkrong di sebuah mall. Saya langsung nanya spontan, bapak kamu jahat ya? Saya suzon juga bapak. Kata dia, enggak, bapak gue baik om gitu. Tapi gak asyik aja. Makanya kenapa anak zaman itu dia nggak cukup baik tapi asyik. Nah ini kalau kita simpulkan kenapa pengasuhan itu membangun rasa nyaman. Wujudnya tadi adalah senyum dan tawa. Maka rumah yang tidak lagi mampu mewujudkan senyum dan tawa, yang ada adalah air mata dan teriakan, pasti koneksi hubungan data mereka sudah jauh. Sebab tanda hati sudah menjauh itu sering teriak. Coba deh orang kalau teriak itu tandanya sudah menjauh kan gitu. Tapi kalau orang jatuh cinta seringnya bisik-bisik. Pernah gak dengar orang jatuh cinta? Dek, aku sayang kamu jangan bilang siapa-siapa. Pelan tapi ngejelep. Kenapa? Orang kalau jatuh cinta begitu. Pelan tapi ngejelep di hati. Itulah kenapa kalau orang sudah mulai teriak-teriak, maka itu akan membuat tidak nyaman. Karena teriak tanda kita berjarak. Kamu tuh ya. Nah, itu tanda berjarak. Ketika sudah berjarak, hati tidak terkoneksi, pasti jadi masalah. Maka kita membangun kembali dengan cara apa? Kesadaran pertama, kalau kita dapati rumah kita kayak gitu, maka minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong. Karena Allah yang akan menjaga itu. Kondisi yang kedua adalah menjadi pelopor, jangan nunggu. Bagaimana ya supaya nyaman? Ubah pola, ubah cara. Jangan mengikuti yang namanya, selama ini bisa kok gitu. Berkali-kali, kadang ada yang bilang gini, saya tuh udah sering banget Ustadz nasihatin suami, udah sering banget, ampun gadgetnya. Kamu tuh main gadget mulu. Saya bilang suami emang gak bakal mau dinasihatin cara itu. Ya, kata salah satu filosof, rumus menaklukkan laki-laki ya. Laki-laki itu kayak monyet gitu. Jangan dibiayain gitu. Iya gitu, bukan. Maksudnya apa? Monyet itu kalau udah naik ke atas pohon, kemudian ada angin yang kencang menghantamnya, monyet itu akan bertahan. Gak bakal dia jatuh. Karena walaupun yang kencang, tapi begitu anginnya berganti, angin sepoi-sepoi, tiba-tiba pohon itu, monyet itu ngantuk jatuh. Maka kalau kita dapati pasangan kita udah menjauh, jangan jadi angin ribut. Apalagi laki-laki, makin dikencengin makin bertahan. Kamu tuh susah banget sih mas, kamu laki-laki ngomong kayak apa, main gadget mulu, nggak bakal mau. Suami makin bertahan tuh. Kalau mau caranya gimana? Ganti polanya, bikin kita tampilan menarik, berhias, ya sesuatu yang menyenangkan, masak yang berbeda, sesuatu yang membuat dia ngerasa ada yang berbeda ya, ganti tata letak kamar, berhias. Kalau istri yang mengalami ini, dia harus tahu bagaimana psikologi suami. Kalau suami mengalami ini, bagaimana psikologi istri. Masing-masing harus pahami. Oh, kenapa istri saya itu seneng sama WA ya? Karena dia kalau ngomong gak saya perhatiin. Ya, makanya kalau supaya istri itu gak berdeka yang lain, kalau dia ngomong dilihatin wajahnya. Masya Allah. Ya deh, begitu. Karena wanita itu makhluk Allah yang butuh perhatian.
Wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall, ya, karena di mall ada perhatian kan gitu. Ya. Itu awal wanita lari ke mall. Nah kondisinya seperti itu. Ya, jadi kita materi hari ini mungkin nggak membahas tuntas ya, karena sejatinya berkaitan dengan ini memang pembahasannya panjang, ini adalah sebuah fenomena, tapi minimal menyadari kalau ada kondisi seperti ini perbaiki, termasuk kalau kondisi dengan anak, ya. Terutama perbaikan komunikasi. Perbaikan komunikasi ini salah satu yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 71, ya alladzina amuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang baik, komunikasi yang baik. Sebagian besar kesalahan dalam pengasuhan juga karena kesalahan komunikasi. Nah, kesalahan komunikasi ini yang bisa kita perbaiki. Untuk mendalaminya karena waktu terbatas, saya sarankan ayah bunda yang mau mengikuti sharing classroom, kami punya grup khusus di Telegram, di mana di grup itu ada video yang kami upload per seri untuk memahami komunikasi di dalam Islam. Ya, dibahas oleh saya, Kak Hilman, Ayah Irwan, Ustadz Faris Beki, dan Kak Firdaus. Ya, selama 10 hari kita akan membahas komunikasi pengasuhan anak, dan dalam komunikasi pengasuhan anak itu juga ada yang namanya, nah dalam hal ini sesi diskusi tanya jawab, itu khusus untuk anak. Mudah-mudahan kalau yang mau bergabung silakan, ada di website www.fatherman.id ya. Mudah-mudahan bergabung ya, bisa belajar lebih banyak lagi tentang komunikasi pengasuhan anak supaya memiliki ya dampak kepada jiwanya. Wallahualam bishawab, karena waktunya izin mohon maaf ya Ustadz Bambang, karena pembahasannya lumayan luas dan jadi tidak bisa mengurai lebih dalam lagi karena waktunya juga terbatas. Saya serahkan jika ada diskusi tanya jawab. Aku luqul azza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute dulu Pak Bambang.